Alhamdulillah aku ada di Malaysia. Sekarang tanggal 25 jam 1 siang. Kalau video ini lewat di FYP kalian, aku cuma minta tolong di-share videonya biar viral. Dan tonton videonya sampai selesai. Harusnya hari ini aku berangkat buat umroh Ramadan. Maskapai yang aku pakai AirAsia buat berangkat sekarang. Aku udah check-in via online. Aku udah punya visa. Tapi aku ditolak buat boarding. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video kali ini netizen dibuat salah paham. Kejadian di Indonesia dikira di Malaysia. Jadi ada salah satu sahabat kita daripada Indonesia ketika dia ingin melakukan perjalanan untuk umroh. Justru ketika ingin terbang, ternyata masnya tidak diperbolehkan dengan alasan belum vaksin apalah gitu. Kemudian sampai berdebat dengan petugas AirAsia, yang dimana masnya ini naik AirAsia ya, sampai lama begitu. Dan beliau pun di dalam video tersebut itu menangis karena tidak diperbolehkan terbang. Di sisi lain, mas yang ingin umroh ke Tanah Suci ini sudah menunjukkan jelas ya persyaratannya, visanya sudah ditunjukkan secara jelas, tetapi juga tidak boleh terbang. Hingga berdebat panjang. Kemudian sampai diperlihatkan ya bahwa kalau tanggal sekian Februari itu sudah tidak berlaku aturan seperti ini. Tetapi di sisi lain, pihak daripada petugas AirAsia yang ada di Indonesia berkukuh atau istilahnya tidak boleh masnya ini terbang. Hingga masnya sampai menangis sedih, itu pasti. Karena merupakan umroh pertama kalinya. Dan hal seperti ini memang sangat disayangkan ya. Tentunya akan merugikan penumpang. Dan harapan saya dengan ada kejadian video yang viral ini, pihak daripada AirAsia yang ada di Indonesia segera memberikan klarifikasi agar masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang jelas. Jangan sampai gara-gara segelintir mungkin petugas yang tidak tahu informasi, kemudian tiba-tiba jadinya nama petugas AirAsia yang ada di Indonesia jadi jelek. Ini bukan tentang menjelek-jelekkan petugas yang bekerja di bandara ya, tetapi dari viralnya video ini mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan informasi yang tepat, dan mudah-mudahan pihak yang terkait juga memberikan klarifikasi supaya ketika masyarakat ingin berangkat umroh itu diberikan edukasi. Oh, persyaratannya sekian begitu. Dan masnya juga memberikan penjelasan ya, dia tidak akan mau menyuap karena beliau ingin beribadah. Kalaulah memang aturannya seperti itu, yang saya heran kenapa kalau dari Malaysia tidak ada masalah. Ini yang sangat buat itu ya bingung oleh masyarakat mungkin yang menonton, kenapa aturan di Indonesia serumit itu petugasnya. Oke, kita simak video masnya yang saat mau umroh justru kesulitan untuk terbang dan sampai-sampai berurusan dengan petugas yang bekerja di bandara terkhusus untuk itu ya, petugas AirAsia, karena beliau ini terbang naik AirAsia mau menuju Malaysia kalau tak salah loh. Sebab beliau sudah sampai Malaysia, dia bersyukur alhamdulillah sudah sampai di Malaysia, dan akhirnya di Malaysia pun beliau juga boleh terbang. Kita simak videonya. Kalau video ini lewat di FYP kalian, aku cuma minta tolong di-share videonya biar viral. Dan tonton videonya sampai selesai. Harusnya hari ini aku berangkat buat umroh Ramadan. Maskapai yang aku pakai AirAsia buat berangkat sekarang. Aku udah check-in via online. Aku udah punya visa. Tapi aku ditolak buat boarding. Alasannya karena aku nggak punya vaksin meningitis.
di tanggal 6 Februari 2025 pemerintah Saudi Arabia itu udah bilang kalau vaksin meningitis sudah tidak perlu untuk jamaah haji atau umroh asal Indonesia. Karena tanggal 6 Februari udah nggak perlu, otomatis aku nggak vaksin sampai sekarang. Karena pun sampai hari ini di tanggal 25 Februari jam 6 pagi tidak ada update tambahan untuk vaksin yang mengharuskan untuk vaksin, atau peraturan itu diubah setelah tanggal 6 nggak ada. Tapi staf AirAsia namanya Amiruddin, dia sebagai supervisor di counter boarding, dia ngelarang aku, dia nggak ngebolehin aku masuk ke dalam pesawat. Ini videonya. Nah, kita itu dikasih peraturan sama Saudi yang ngefoto. Enggak, saya pengen tahu. Iya, nama saya Amir. Oke. Alasannya kenapa saya nggak boleh umroh? Boleh, karena sesuai aturannya harus ada vaksin. Oke, per tanggal berapa, buktinya mana? Tanggal 1 Februari. Oke. Ini dari KJRI ya. Kalian bisa baca ini dari KJRI tanggal 6 Februari, Gaca tidak mewajibkan maskapai untuk memeriksa kelengkapan vaksin meningitis bagi WNI yang akan umroh dan kunjungan ke Arab Saudi. Aku udah di bandara dari jam 3 subuh sama Mas Amiruddin. Ya. Paspor aku ditahan. Aku nggak boleh umroh dan aku nggak boleh berangkat. Coba buktinya mana, Mas? Kasih tahu saya, coba buktinya, Mas Amir. Ini, Mas. Iya, kasih tahu. Oke. Bukti kalau ini peraturan yang tanggal 1 Februari dari mana coba? Lama banget sih, Mas. Masnya video jangan video. Nggak apa-apa, saya video dong. Menyangkut undang-undang ITE. Loh, ya enggak lah, Mas. Nggak apa-apa, Ya, ITE. kalau saya nggak seneng. Loh, Nggak masalah, Mas nggak senang. Masnya berarti ada yang salah sama Bukan. regulasinya. Enggak, itu. Oke. ini gimana kok Oke. undang-undang Di mana? ITE, tanggal ITE. 1 Februari yang Kalau tadi benar Mas nggak usah bilang? takut, Mas. Di mana? Di mana tanggal 1 Februari, coba tunjukin, Kan. Mas. Oke. Mana? All passenger arriving. Oke. Di tanggal 1 Februari. Ya. Ini websitenya dari mana coba? Ya. Websitenya dari mana, Mas, dapat? Bingung. Dari Saudi. Enggak, Dari iya kita. dari mana? Dari Iya, mana? Dari Saudi. Iya, Saudinya mana? Coba tunjukin. Saya kan jelas ini dari KJRI. Saya kan jelas ini, Mas. Padahal dari Kalau KJRI saya di harus Arab Saudi vaksin, sudah Mas Amir, ya. memberikan Dari bulan Januari saya udah vaksin. pernyataan jelas. Saya udah ngomong sama kakak saya vaksin saya. Teman saya udah berangkat ini sekarang, aman juga di sana nggak vaksin. Mau saya telepon orangnya? Mau saya telepon nggak teman saya yang udah berangkat ini? Coba aja, Mas. Boleh, oke sebentar ya. Wajahnya sudah mulai resah itu. Informasi haji, buka Instagramnya, Mas. Buka Enggak, Instagram. webnya aja, Mas. Ini gacha KJRI. Iya. Oke, webnya sebentar. aja. Webnya aja. Sebentar, Mas. Saya mau ibadah, Mas. Saya mau ibadah. Ini umroh pertama saya Ramadan. Ini dari Gacha. General Authority of Aviation. Ini, Mas, ya. Gacha. General Authority of Aviation. Saudi, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Gimana, Mas Amir? Gimana, Mas Amir? Iya, kita secara acuan aja. nggak Iya, bisa. acuannya mana? Acuannya mana? Coba tunjukin ke saya, Mas Amir. Tadi kan saya udah kasih tahu, Mas. Yang mana? Coba tunjukin. Yang tadi. Yang mana? Yang mana ya? Coba tunjukin ke Iya, saya. tadi kan udah saya kasih tahu. Loh, kok gitu, Mas Amir?
Mana coba tunjukin Yang ke saya. tadi Mas, yang Iya tadi yang mana? efektif 1 Februari itu. Iya mana coba tunjukin. Tadi udah kan? Iya mana linknya? Sekarang coba saya tanya linknya mana? Iya, tadi udah. Linknya Itu mana? di- Alhamdulillah aku ada di Malaysia. Sekarang tanggal 25 jam 1 siang. Aku jarang doain orang jelek ya. Jarang banget. Kalau kalian jahat, paling aku tinggalin aja gitu ya. Udah lah ya, terserah mau gimana. Yang penting aku udah gak urusan lagi, paling gitu aja. Tapi kalau sampai kalian aku sebut di doa, itu berarti level kejahatan kalian itu udah bukan level kejahatan manusia. Aku datang pertama tadi di ruang tunggu keberangkatan. Jam 1 pagi aku nyampe di bandara. Ke pintu imigrasi pun petugas imigrasi bilang baru buka jam 3. Aku masuk jam 3. Bisa dibilang aku orang yang pertama masuk ke ruang tunggu keberangkatan, dan aku yang terakhir karena aku ditinggal pesawat. Amiruddin, kamu dengar Amiruddin ya? Aku bakal sebut nama kamu di doa. Aku bakal sebut nama kamu di doa, Amiruddin. Banyak tobat kamu lihat doa. Siapa nanti yang dikabul? Bukan cuma Amiruddin. Ada 3. Iya, 3. Total ada 4 orang. 3 laki, 1 perempuan tadi. 3 laki, 1 perempuan. 1 perempuan ini yang nganterin aku sampai keluar. Sedingin itu hatinya. Aku gak pernah lihat perempuan kayak dia. Mungkin aku gak bisa sebut nama kalian, cuma nama Amiruddin. Tapi aku bakal sebut, bakal aku imajinasikan muka kalian itu di doa aku. Walaupun aku gak sebut namanya. Tobat kalian ya, tobat. Aku udah bilang aku mau umroh. Aku mau umroh Ramadan. Ini umroh pertama aku minta tolong. Aku udah kasih semua bukti, udah jelas. Kalau memang aku yang salah, gak mungkin sekarang aku bisa ada di Malaysia. Betul Mas. Kalian, entah kalian emang jahat hatinya atau kalian mengharap suap dari aku. Nggak bakal aku suap kalian. Aku mau umroh, aku mau ibadah. Ngerti? Aku doain kalian 30 hari 5 kali sholat nggak bakal putus. Banyak minta maaf sama Allah. Kalian jangan minta maaf sama aku. Udah selesai urusan sama aku tadi. Kalian bikin malu aku, kalian bikin lelucon aku dari aku datang pertama di ruangan itu, dari aku ngantri pertama di ruangan itu, kalian udah bikin aku lelucon di situ. Aku diliatin banyak orang sampai itu antrian selesai, sampai pesawat berangkat ninggalin aku, dan sampai aku satu-satunya di sana pun kalian masih berani bikin lelucon. Aku sampai dikunciin pintu lah segala macem, nggak boleh paspor aku ditahan. Aku nggak ngerti apa di pikiran kalian. Aku doain kalian nggak bakal putus doa aku buat kalian. Banyak tobat kalian. Lihat doa siapa nanti yang lebih kuat. Kejadian viral ini terjadi di Indonesia, bukan di Malaysia. Namun netizen gagal paham, dikira kejadiannya di Malaysia. Padahal masnya mengucapkan syukur alhamdulillah setelah beliau sampai di Malaysia. Dan sesampainya di Malaysia, beliau pun juga bisa terbang untuk menunaikan ibadah umroh. Namun sayangnya ketika beliau sedang berada di Indonesia, mau terbang ke Malaysia mungkin ya, karena beliau pada saat sampai di Malaysia itu mengucapkan syukur alhamdulillah. Yang menjadi pertanyaan saya ini agak aneh ya, apakah petugas-petugas yang bekerja itu tidak benar-benar menyimak atau istilahnya melihat berita yang berlaku, atau mungkin petugasnya ini juga agak lalai. Dan mudah-mudahan pihak daripada AirAsia juga harus memberikan klarifikasi ya
terkait kejadian yang cukup viral di media sosial, yang dimana ada salah satu sahabat kita daripada Indonesia ketika ingin melakukan perjalanan umroh, justru sampai gagal, nggak boleh terbang, dikarenakan katanya kurang vaksin lah, atau harus mempunyai vaksin apa gitu ya, supaya istilahnya bisa memenuhi syarat. Tapi kalau di Malaysia, anehnya kenapa bisa terbang gitu loh. Kalaupun itu memang benar-benar aturan dari pihak pemerintah Saudi, mestinya masnya sampai di Malaysia nggak diperbolehkan terbang. Mestinya. Kemudian masnya pun juga sudah menunjukkan ya, bukti-bukti yang kuat bahwa aturan itu sudah tidak berlaku. Tetapi pihak daripada petugas Air Asia itu sama saja, seolah-olah tidak merespon. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya saya sebagai masyarakat di Indonesia, mudah-mudahan berita terkait viralnya mas-mas yang ingin terbang gagal, ya kan, mudah-mudahan pihak daripada Air Asia juga memberikan klarifikasi lah, supaya masyarakat itu juga tidak bingung, dan memberikan edukasi untuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini mau perjalanan umroh, harus diberikan edukasi. Oh, persyaratannya ini, persyaratannya itu, biar tidak terjadi kendala penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua.